Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, jasmani rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 966 sampai 970 naik turunnya dunia luar tidak ada hubungannya dengan Lindong. Dia saat ini sedang terkikik di dalam kamar. Alasan kenapa dia seperti ini. Itu adalah panel sistem di depan Anda. Saldo, 9,917,116,452,000,000 koin bintang yuan. Fisik, Pseudo Saint level 10, 1 juta poin dewa dapat ditingkatkan. Semangat, Pseudo Saint level 10, 1 juta poin dewa dapat ditingkatkan. Kekuatan tempur, setengah langkah ke level Saint sejati. Keterampilan tempur, Void Divine Fist, sempurna. Shattering Sky Palm, sempurna. Teknik pedang pemecah kejahatan, sempurna. Keterampilan, pengobatan kuno, sempurna. Poin ilahi, 8078. Sudah berapa lama, kekuatan Lindong sudah mencapai level setengah langkah Saint sejati. Dia tidak pernah menyangka akan secepat ini. Saya awalnya berpikir bahwa pertumbuhan Senhao Point perlahan-lahan akan memasuki masa terendah. Yang tidak kami duga adalah ledakan besar, dan itu terjadi dengan sangat cepat. Hari ini saja, hampir 100.000 poin dewa telah ditambahkan. Saya hanya tidak tahu apakah ini bisa bertahan lama. Jika itu bertahan lama, dalam situasi ini, hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hari, Anda dapat mengumpulkan jutaan poin ilahi. Kemudian menerobos fisik, tingkat orang suci sejati ada tepat di depan Anda. Saat itu, apalagi yang dia takuti tentang keluarga Jiang. Bahkan jika dua leluhur tingkat suci dari keluarga Jiang datang, mereka tidak dapat melarikan diri jika mereka tidak dapat mengalahkan mereka. Itu adalah keberanian yang sesungguhnya. Memikirkan hal itu, Lindong merasa sangat bersemangat. Sepertinya rencanaku benar. Pertama, jadilah master fiktif yang setingkat Raja Suci. Kemudian gunakan berbagai cara untuk membuat master fiksi ini dapat dipercaya. Dan keluarga Su hanya membutuhkan pendukung setingkat Raja Suci untuk membantu mereka keluar dari masalah. Itu sebabnya sekarang mereka tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk membantu diri mereka sendiri. Tidak hanya melawan keluarga Jiang, dia juga mengerahkan seluruh keluarga Su untuk membantu Lindong mengembangkan perusahaan dagang Donglai. Tentu saja, sampai di sini saja tidak cukup, level orang suci sejati bukanlah tujuan Lindong. Dan tingkat orang suci sejati tidak cukup untuk membantu keluarga Su keluar dari masalah. Lindong sendiri mengetahui situasinya, dia tidak memiliki master setingkat Raja Suci. Anda harus mengandalkan diri sendiri, tunggu sampai Anda mencapai level Santa sejati. Kami harus terus melaksanakan langkah selanjutnya dari rencana tersebut. Menyelesaikan merger dan akuisisi dengan perusahaan perdagangan kornukopia milik keluarga Su. Dengan ukuran dan nilai kornukopia Commercial Bank, salah satu dari 5 bank komersial besar di daratan Tiongkok. Lindong hanya perlu menempati sebagian saja. Hanya dengan cara ini kita dapat memperoleh puluhan juta poin ilahi, mencapai langit dalam satu langkah, dan mencapai kekuatan tempur terkuat di dunia Starfight, tingkat Raja Suci. Saat itu, dilema keluarga Su akan terpecahkan. Adapun cara meyakinkan keluarga Su, Lindong belum memikirkannya. Bagaimanapun, perusahaan perdagangan kornukopia adalah sumber kehidupan keluarga Su. Saya ingin keluarga Su menyetujui merger, harus ada strategi yang sangat mudah. Mungkin hanya ketika kesulitan mereka semakin parah dan keluarga Su menghadapi krisis hidup dan mati barulah mereka setuju. Kita hanya bisa menunggu hingga kita mencapai level orang suci sejati. Lindong mengambil alih sistem.
buka komunikator. Sebuah gambar muncul di depannya. Di atas adalah potret Lindong sendiri. Meski dicat, memang seperti itu, kemiripannya mencapai lebih dari 90%. Di bawah potret itu ada isi pesanan yang diinginkan. Tindakan keluarga Jiang membuat Lindong lengah. Tampaknya mereka ingin memanggil seluruh alam Singsu untuk menangkap mereka. Jika Lindong sendirian, dia tidak peduli. Pokoknya, selama kamu tidak keluar, tidak apa-apa. Ketika dia mencapai tingkat orang suci sejati, keluarga Jiang tidak dapat melakukan apapun padanya. Apa yang Lindong takuti sekarang adalah perintah yang diinginkan ini akan diketahui oleh Yun Si dan orang lain yang berlatih di sekte kaca warna-warni. Mengingat pentingnya temperamen orang-orang seperti Yun Si dan Lindong bagi mereka, dia pasti akan meminta bantuan Gongsun Zimeng. Jika Gongsun Zimeng berkata tidak ada yang bisa dia lakukan, mungkin mereka diam-diam akan keluar untuk mencarinya bersama. Itu akan menyusahkan sekelompok wanita dengan kekuatan rendah dan penampilan luar biasa keluar. Tuhan tahu apa yang akan terjadi, apa yang harus dilakukan. Lindong berpikir sambil mengerutkan kening. Ketika saya pertama kali datang ke alam Singsu, saya langsung pergi ke sekte kaca warna-warni. Lalu sebelum pantatku terasa panas, aku bertemu dengan bajingan Simen Fugui. Kemudian Sister Hong dihukum, dan dia dipaksa meninggalkan sekte kaca warna-warni. Akibatnya, orang-orang seperti Yun Si bahkan tidak memiliki komunikator. Aku ingin menghubungimu sekarang, tapi tidak bisa. Komunikator Lindong diberikan kepadanya oleh Bai Li Yanhong. Namun, Bai Li Yanhong menghadap ke dinding gua es dan tidak dapat dijangkau juga. Lindong tidak dapat menemukan solusi apapun untuk sementara waktu. Kami hanya bisa berharap Yun Si dan yang lainnya akan berlatih keras dan tidak melihat pemberitahuan yang diinginkan. Tapi bagaimana jika mereka melihatnya? Lindong merasa bahwa dia tidak mampu untuk berjudi. Sebagian besar alasan mengapa dia bekerja keras untuk mencapai semua yang telah dia lakukan sekarang adalah karena Yun Si dan yang lainnya. Bagaimana jika Yun Si dan yang lainnya pergi? Jadi meskipun dia mencapai level Saint King, apa gunanya? Apakah Anda ingin diam-diam pergi ke sekte kaca berwarna? Ide ini tiba-tiba muncul di benak Lindong. Tapi karena keluarga Jiang memiliki kontrol yang begitu ketat di distrik barat, ruang berdimensi tinggi pasti tidak akan dibiarkan begitu saja. Begitu dia mengobrak-abrik ruang dan pergi, kemungkinan besar dia akan ditemukan oleh keluarga Jiang, sehingga identitasnya terungkap. Bagaimana saya bisa melakukannya? Lindong dalam kesusahan. Jika dia benar-benar orang suci sekarang, tidak perlu khawatir sama sekali. Pada analisa akhir masih belum cukup kuat. Dua orang suci sejati dari keluarga Jiang yang berada di seberang alam suci setengah langkah masih terlalu lemah. Saat Lindong tidak bisa menentukan pilihan, Singsuji, benua bintang, ini adalah wilayah dari istana Tianxing yang kuat. Pada saat ini, Chen Jingxihan, tuan muda dari Tianxing Mansion, sedang melihat potret di tangannya dengan bingung. Jika orang di potret itu bukan Lindong, lalu siapakah dia? Apa yang dia pegang adalah perintah buronan yang dikeluarkan oleh keluarga Jiang. Tindakan negara adidaya seperti keluarga Jiang. Semua kekuatan berperingkat tinggi di alam Singsu akan segera mendapatkan beritanya. Tianxing Mansion tentu saja tidak terkecuali. Tapi Chen Jingxihan tidak bisa memahaminya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Sudah berapa lama dia dan Lindong Che berpisah? Orang ini baru saja membuat keributan besar. Dia bahkan berani terlibat dalam urusan keluarga Jiang. Menurut pendapat Chen Jingxihan, itu sungguh berani. Kekuatan keluarga Jiang, bahkan Tianxing Mansion harus takut pada 3 poin. Bagaimana mungkin Lindong, seorang Minglai tingkat rendah, berani menyinggung keluarga Jiang?
Tidak ingin mati, adapun apakah orang di potret itu berasal dari Lindong? Tidak ada keraguan. Ada orang yang mirip dia di alam Singsu. Tapi mereka terlihat hampir persis sama dan mempunyai nama yang sama, jadi saya benar-benar tidak dapat menemukannya. Selain itu, Chen Jingzihan pernah ke sekte kaca warna-warni. Dia mengetahui dari Gongsun Zimeng, kepala sekte kaca warna-warni, bahwa Lindong pergi ke benua Cina Tengah. Beberapa aspek informasi bertambah. Chen Jingzihan yakin, orang yang ada dalam daftar orang yang dicari keluarga Jiang adalah Lindong yang dia kenal. Sehat, tahun yang penuh peristiwa. Chen Jingzihan berpikir tanpa daya. Bibi Hong dihukum oleh tuannya dan dikirim ke gua es, dan hidupnya hancur total. Tianxing Mansion tidak bisa menyelamatkannya. Sekarang Lindong kembali menyusahkan keluarga Jiang. Awalnya, Chen Jingzihan sedang menunggu Lindong datang dan bergabung dengan Tianxing Mansion. Itu bagus sekarang, bahkan jika Lindong ingin bergabung dengan Tianxing Mansion. Tianxing Mansion tidak berani menerimanya lagi. Bahkan jika Lindong adalah seorang jenius yang langka, mustahil bagi Tianxing Mansion untuk menyinggung keluarga Jiang demi dia. Chen Jingzihan sadar, saya akan menghubungi Lindong terlebih dahulu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Jika Lindong butuh bantuan, Chen Jingzihan masih sangat senang melakukannya sesuai kemampuannya. Lindong masih memikirkan cara menghubungi Yunxi dan memberitahu mereka untuk tidak khawatir, dia baik-baik saja. Saat ini komunikator berdering, saat dia melihatnya, matanya berbinar. Bagaimana saya bisa melupakan orang ini? Chen Jingzihan dari Istana Tianxing. Mereka ditemani sepanjang perjalanan dari galaksi Bima Sakti hingga alam berbintang. Meski waktu kontaknya tidak lama, tapi Lindong masih memiliki pemahaman yang baik tentang Chen Jingzihan. Keduanya juga bertarung bersama saat berada di Behemoth Galaksi. Mereka dianggap sebagai teman yang sangat baik. Chen Jingzihan juga mengundang Lindong untuk bergabung dengan Tianxing Mansion. Sayangnya, setelah tiba di alam Singsu dan memasuki sekte kaca warna-warni, dia bertemu Simen Fugui, seorang suci, yang mengakibatkan Bai Li Yanhong dihukum ke dalam gua es. Lindong sedang tidak ingin bergabung dengan Tianxing Mansion untuk membuang waktu. Dia perlu meningkatkan kekuatannya ke level Raja Suci sesegera mungkin untuk menyelamatkan Bai Li Yanhong. Ini adalah hal terpenting saat ini, segala sesuatu yang lain harus dikesampingkan. Karena kata Gongsun Zimeng, berada di dalam gua es dalam waktu yang lama akan mempengaruhi karakter seseorang. Oleh karena itu, Lindong tidak bisa membuang waktu. Jika tidak, nanti akan berubah, jika dia ingat dengan benar. Hubungan antara rumah Tianxing dan sekte kaca berwarna sangat baik. Karena dia tidak bisa pergi ke sekte kaca berwarna. Mengapa tidak membiarkan Chen Jingzihan pergi ke sana? Beritahu saja Yunxi dan yang lainnya bahwa mereka aman. Mereka tidak akan mengkhawatirkan diri mereka sendiri dan mengambil risiko mencari diri sendiri. Kemudian dia dapat dengan aman mengumpulkan poin ilahi di sini, dan kemudian keluar setelah menembus level suci sejati. Lakukan saja, tepat ketika Lindong hendak menghubungkan komunikator Chen Jingzihan, dia tiba-tiba membeku lagi. Dia memikirkan kemungkinan lain, Chen Jingzihan tidak menghubunginya cepat atau lambat, tetapi dia menghubunginya pada saat kritis ini. Dia pasti telah melihat perintah buronan yang dikeluarkan oleh keluarga Jiang. Jadi apakah dia akan mengkhianati dirinya sendiri demi keuntungan? Lalu Lindong menggelengkan kepalanya. Kemungkinan ini bukan tidak mungkin terjadi. Tapi sejujurnya, itu tidak terlalu tinggi. Kekuatan Tianxing Mansion tidak lebih buruk dari keluarga Jiang. Sebagai tuan muda dari Tianxing Mansion, apa yang diinginkan Chen Jingzihan? Dua hadiah yang diberikan oleh keluarga Jiang tidak berguna baginya.
Dan dilihat dari interaksi kami satu sama lain beberapa waktu lalu, Lin Dong merasa Chen Jingzihan bukanlah tipe orang yang melupakan kesetiaannya demi keuntungan. Satu-satunya kemungkinan adalah Tianxing Mansion ingin menunjukkan dukungan kepada keluarga Jiang, dan dia adalah alat tawar-menawar yang bagus. Apapun yang terjadi, mari kita selesaikan dulu. Cari tahu apa tujuan Chen Jingzihan menghubunginya, lalu buatlah rencana. Lin Dong segera menghubungkan komunikator, sesosok muncul di depannya. Itu adalah Chen Jingzihan yang sudah lama tidak saya temui. Saudara Lin, kamu baik-baik saja, kata Chen Jingzihan sambil tersenyum begitu dia melihat Lin Dong. Saudara Chen, sudah lama tidak bertemu, Lin Dong juga menjawab. Saudara Lin, apakah kamu yang mengeluarkan perintah buronan dari keluarga Jiang? Chen Jingzihan lalu bertanya langsung pada intinya. Jika saya mengatakan tidak, apakah Anda percaya, Saudara Chen? Tidak, Chen Jingzihan menggelengkan kepalanya. Itu dia, saya tidak menyangka. Sudah berapa lama Saudara Lin berada di alam Xingsu? Dia telah menjadi selebriti terkenal di alam Xingsu. Saya sangat terkesan. Lebih baik aku menyerahkan ketenaran seperti itu kepada Saudara Chen, kata Lin Dong. Tidak, saya tidak tahan. Saya suka bersikap rendah hati, Chen Jingzihan dengan cepat menolak. Hanya bercanda, seseorang yang bisa membuat keluarga Jiang mengeluarkan perintah buronan. Tanpa kekuatan atau latar belakang apapun, adakah cara untuk bertahan hidup di alam berbintang? Meskipun dia adalah Chen Jingzihan, bahkan jika Anda tidak mati, Anda mungkin harus berganti kulit. Tianxing Mansion harus membawanya ke rumah untuk meminta maaf. Sebenarnya, aku tidak mau, tapi aku tidak punya pilihan. Karena beberapa hal telah terjadi, aku harus gigit jari, Lin Dong berkata tanpa daya. Saudara Lin, saya sangat penasaran. Jiang Tianxing adalah pewaris pertama keluarga Jiang dan akan menerobos ke tingkat tertinggi. Bagaimana mungkin Anda, seorang tingkat master, ada hubungannya dengan kematiannya? Chen, ada beberapa hal yang bersifat sementara. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Saya akan menjelaskannya perlahan-lahan ketika kita punya waktu untuk bertemu. Namun, kematian Jiang Tianxing memang ada hubungannya dengan saya secara kebetulan, dan keinginan keluarga Jiang pesanannya tidak salah, Lin Dong menjelaskan. Lebih dari sekedar hubungan, itu hanya ulahnya. Tapi Lin Dong tahu, bahkan jika dia mengatakannya, Chen Jingzihan juga tidak percaya. Ketika pertama kali tiba di alam Xingsu, Lin Dong baru saja menerobos ke alam abadi. Sudah berapa lama sejak itu? Apakah Anda memiliki kekuatan untuk membunuh Jiang Tianxing, yang setengah langkah menuju level tertinggi? Jangan bicara tentang Chen Jingzihan. Saya tidak berpikir ada orang yang akan mempercayainya. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, mustahil bagi Anda untuk melintasi beberapa bidang besar dalam waktu sesingkat itu. Jika Chen Jingzihan tahu bahwa dia sekarang berada di level setengah langkah orang suci sejati, saya tidak tahu seperti apa ekspresinya nanti. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Kekuatan keluarga Jiang tidak lemah. Setelah perintah buronan ini dikeluarkan, dapat dikatakan bahwa kamu tidak akan dapat bergerak maju di alam Xingsu mulai sekarang. Banyak orang yang ingin melakukannya mendapat imbalan, terutama bantuan dari keluarga Jiang, yang dapat mewujudkan impian banyak orang. Saya tidak punya pilihan, saya hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Mari kita sembunyikan untuk saat ini, kita tidak bisa menunggu sampai periode ini pusat perhatian sudah berakhir. Keluarga Jiang tidak bisa selalu menggunakan semua upaya mereka untuk menemukan saya. Kali ini melibatkan kematian dua ahli waris keluarga Jiang. Mereka tidak akan menyerah sampai pembunuhnya ditemukan. Namun, seiring berjalannya waktu, pada saat itu, pasti akan ada waktu untuk bersantai. Pada saat itu,
Anda dapat dengan tenang meninggalkan dunia Starvoid dan kembali ke galaksi Bima Sakti. Sebagai kaisar lokal Anda, mustahil bagi keluarga Jiang untuk menemukan Anda di tempat seperti itu jarak jauh. Saran Chen Jingxihan. Menurutku juga begitu. Ada terlalu banyak orang kuat di alam Xingsu, dan kekuatanku tidak cukup. Akan lebih baik jika kembali ke galaksi Bima Sakti. Lin Dong juga mengikuti kata-kata Chen Jingxihan. Saudara Lin, saya tahu Anda tidak akan mau kembali dengan putus asa. Tetapi Anda harus memahami bahwa setelah Bibi Hong memasuki Gua Es, bahkan jika dia keluar 100 tahun kemudian, dia akan berubah secara drastis. Reputasi dari Gua Es bukan Anda hanya bercanda, dan haknya di Sekte Kaca Warna-Warni akan sangat melemah. Itu adalah pilihan terbaik Anda untuk kembali. Jika suatu hari Anda dapat mencapai alam suci, datanglah ke alam Xingsu dan dapatkan lihat. Saya mengerti. Saudara Chen, ngomong-ngomong, Saudara Chen, dengan hubungan Anda antara rumah Tianxing dan Sekte Kaca Berwarna, Anda tidak dapat menyelamatkan Saudari Hong. Chen Jingxihan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, gurunya, Gongru, yang menghukum Bibi Hong kali ini, penatua tertinggi, tidak ada yang bisa kami lakukan di istana Tianxing. Setelah kejadian ini terjadi, ibu saya juga memohon kepada ayah saya, tetapi ayah saya mengatakan itu kecuali orang suci yang sebenarnya leluhur rumah Tianxing maju, akan ada peluang. Namun, leluhur tidak. Mungkin dia berhutang budi pada Gongru untuk hal kecil ini. Lin Dong mengerti. Dalam analisis terakhir, kekuatan tingkat suci Gongru yang sebenarnya terlalu menakutkan. Dia sama sekali tidak mau bertatap muka dengan orang biasa. Kecuali jika mereka berdua adalah makhluk tingkat suci sejati. Tapi bagaimana mungkin kekuatan setingkat orang suci bisa berhutang budi pada Gongru kepada Saudari Hong? Kecuali diriku sendiri tentunya, dia akan segera mencapai level orang suci sejati. Berada pada level orang suci sejati saja tidaklah cukup. Bagaimana jika Gongru tidak memberikan wajahnya? Terlebih lagi, Lin Dong tidak ingin mengemis pada keluarga Gongru. Yang dia inginkan adalah dihancurkan oleh kekuatan. Minta Gongru untuk melepaskan Saudari Hong secara langsung dan meminta maaf kepada Saudari Hong. Saudara Chen, tidak perlu khawatir. Saya yakin Sister Hong memiliki takdirnya sendiri dan tidak akan terjadi apa-apa padanya. Saudara Lin, kamu tidak tahu reputasi Gua Es. Saya khawatir Bibi Hong akan mengetahuinya. Lupakan, apa gunanya membicarakannya sekarang? Saudara Lin, jaga dirimu baik-baik, keluarga Jiang bukanlah keluarga biasa mungkin. Setelah Chen Jingxihan selesai berbicara, dia memikirkannya, dia ingin menambahkan. Tetapi Saudara Lin, saya harus menyatakan terlebih dahulu bahwa saya tidak berani menyinggung keluarga Jiang. Saya hanya dapat memberi Anda bantuan secara diam-diam. Setelah periode waktu ini berlalu, aku akan membantumu meninggalkan alam Xingsu. Lagi pula, aku punya andil dalam membawamu ke alam Xingsu. Jadi karena Bibi Hong tidak ada, aku akan menjadi orangnya. Satu untuk menghadapi akibatnya. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Jingxihan, Lin Dongxin masih sangat berterima kasih. Ada banyak orang yang menjadi pelengkap kue hari ini. Sangat sedikit orang yang dapat membantu orang lain ketika mereka membutuhkannya. Sangat jarang Chen Jingxihan bisa berbicara seperti ini. Bagaimanapun, dia hanyalah tuan muda dari Tianxing Mansion, belum menjadi tuan. Bahkan jika dia adalah penguasa istana, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan keluarga Jiang. Mungkin dia menyinggung keluarga Jiang. Posisi penguasa istana akan dicopot oleh leluhur istana Tianxing. Saudara Chen bisa mengatakan ini, saya sangat berterima kasih, Lin Dong berkata dengan tulus. Maaf, Saudara Lin, terlepas dari status atau kekuatan saya tidak memenuhi syarat untuk melawan raksasa keluarga Jiang ini.
kecuali saya dapat membujuk leluhur saya, yang jelas tidak mungkin, jadi bantuan yang dapat saya berikan terbatas, Jing Zihan berkata tanpa daya. Terima kasih, Saudara Chen, saya benar-benar membutuhkan bantuan Anda dalam sesuatu sekarang, Saudara Lin. Tolong beritahu saya, selama itu masih dalam lingkup kemampuan saya, Chen Jingzihan, saya tidak akan pernah menolak. Saya harap Anda bisa pergi ke Sekte Kaca Warna-Warni dan memberitahu Yunsi dan yang lainnya bahwa saya aman sekarang, jadi mereka tidak perlu khawatir. Saya akan menjemput mereka dan segera pergi, kata Lindong. Menilai dari penampilan Chen Jingzihan saat ini, mustahil baginya untuk mengkhianati dirinya sendiri. Dalam hal ini, biarkan dia membantu perjalanan. Lebih baik saya menunggu di sini dengan pikiran tenang. Chen Jingzihan merasa lega saat mendengar permintaan Lindong. Bagus, bagus, hanya membantu mengirim pesan. Akan sulit jika Lindong mengajukan beberapa tuntutan yang tidak bisa dia penuhi. Saudara Lin, jangan khawatir. Saya akan mengurus masalah ini. Saya akan segera berangkat. Saya pasti akan menyampaikan kata-kata Anda kepada Sekte Kaca Warna-Warni dan pacar kecil Anda secepat mungkin, Dada. Terjamin. Dia tidak bisa melakukan hal lain. Sangat mudah baginya untuk pergi ke Sekte Kaca Berwarna untuk menyampaikan pesan. Terlepas dari apakah yang dikatakan Lindong itu benar atau salah. Bagaimanapun, dia hanya bertanggung jawab menyampaikan pesan. Dalam pandangan Chen Jingzihan, Lindong hanya berusaha menghibur pacar kecilnya. Mengingat situasi Lindong saat ini, jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan jatuh ke dalam situasi yang tidak dapat kembali lagi. Dia berpartisipasi dalam pembunuhan pewaris pertama keluarga Jiang. Terlepas dari apakah Lindong adalah dalang atau bukan, selama dia ditangkap oleh keluarga Jiang, dia pasti akan mati. Chen Jingzihan tidak punya pilihan tentang ini. Saya hanya berharap Lindong bisa lolos dari bencana ini. Kembalilah ke galaksi Bima Sakti dan jadilah Kaisar Bumi, dan jangan kembali lagi. Alam Singsu bukanlah tempat bagi orang-orang seperti Lindong yang tidak memiliki latar belakang sama sekali. Kalau begitu aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Saudara Chen. Jika Saudara Chen membutuhkan Lindong di masa depan, tanyakan saja padanya, dan aku, Lindong, tidak akan menolak. Lindong juga berkata dengan sungguh-sungguh. Mudah untuk berbicara, Saudara Lin. Itu saja, aku akan berangkat ke Sekte Kaca Warna-Warni sekarang. Jika terjadi sesuatu, kami akan tetap berhubungan kapan saja. Jingzihan menutup komunikator, kemudian bersiap untuk pergi ke Sekte Kaca Berwarna. Karena dia berjanji pada Lindong, dia pasti akan melakukan pekerjaannya dengan baik. Adapun kata-kata terakhir Lindong, Chen Jingzihan hanya berpikir pihak lain bersikap sopan. Dia adalah tuan muda yang agung dari Tianxing Mansion, untuk apa bantuan Lindong? Bahkan dia tidak bisa melakukannya, apalagi Lindong, orang Minglai tingkat rendah. Saat ini, Chen Jingzihan tidak menyadari nilai kata-kata Lindong. Ini adalah kata-kata dari pembangkit tenaga listrik setengah langkah tingkat suci sejati. Dan segera Lindong akan melangkah ke level orang suci sejati, atau bahkan level Raja Suci. Janji seorang Raja yang suci, seluruh rumah Tianxing akan sangat mementingkan hal itu. Ketika Chen Jingzihan mengetahui kekuatan Lindong, dia tidak tahu apa yang akan dia pikirkan. Mengakhiri percakapan dengan Chen Jingzihan, Lindong merasa lega. Akhirnya masalah ini terselesaikan. Dia percaya bahwa Chen Jingzihan tidak akan berbohong padanya. Kalau begitu tunggu saja dengan sabar. Saya berharap Shen Haodian dapat terus mempertahankan tingkat pertumbuhan saat ini. Bantu dia menerobos ke level orang suci sejati sesegera mungkin. Saat itu, Lindong tidak lagi takut pada keluarga Jiang.
Pada saat yang sama, level orang suci sejati juga dapat bernegosiasi dengan keluarga Su. Jika bisa berhasil, bisakah level Raja Suci tertinggal jauh? Setelah kekuatan Lindong menembus ke tingkat Raja Suci, tak seorang pun di alam Xingsu bisa menghentikannya. Apa itu keluarga Simen? Apa itu sekte kaca berwarna? Anda bisa masuk dan keluar kapanpun Anda mau. Siapa yang bisa menghentikannya? Siapa yang berhak menghentikannya? Siapa yang punya kekuatan untuk menghentikannya? Sebagai kekuatan tempur terkuat di alam Xingsu, level Raja Suci sudah dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di alam Xingsu. Sisi lain, Xingsuji, benua berwarna-warni, sebagai salah satu kekuatan besar yang terkenal di dunia Xingsu. Sekte kaca berwarna juga menerima perintah buronan dari keluarga Jiang. Sebagai pemimpin sekte kaca warna-warni, Gongsun Zimeng secara alami juga melihatnya. Pada awalnya, dia tidak percaya bahwa orang yang dicari adalah Lindong. Bagaimanapun, Lindong hanya memiliki kekuatan penguasa alam abadi. Bagaimana dia bisa terlibat dalam pembunuhan pewaris pertama keluarga Jiang? Menurut informasi yang diperoleh Gongsun Zimeng, Jiang Tiansheng setengah langkah menuju tingkat tertinggi. Kekuatan para penjaga di sekitarnya telah mencapai tingkat tertinggi. Apa perbedaan antara kekuatan tingkat Master Lindong dan kekuatan semut? Namun, setelah mempertimbangkan dengan cermat setelah menggabungkan berbagai informasi, Gongsun Zimeng merasa bahwa dia mungkin benar-benar anak laki-laki dari Lindong itu. Ketika dia pergi, tujuan Lindong adalah benua Cina Tengah. Dan anak ini bukanlah orang biasa, meski kekuatannya hanya pada level dominasi. Tapi bagaimana mungkin orang biasa bisa bertahan dari tangan Simen Fugui, seorang suci? Belum lagi tingkat dominasinya. Bahkan jika level tertinggi menghadapi alam suci, mereka hanya dapat dibunuh secara instan. Gongsun Zimeng juga hadir saat itu. Simen Fugui sangat ingin membunuh Lindong. Tapi Lindong selamat. Hal ini membuat Gongsun Zimeng masih belum bisa memahaminya. Adapun kejadian di keluarga Jiang, apa yang sebenarnya terjadi dan kesalahpahaman apa yang terjadi? Saya khawatir hanya Lindong sendiri yang tahu. Dia benar-benar pria yang pantang menyerah. Gongsun Zimeng berpikir tanpa berkata-kata. Sudah berapa lama Anda berada di benua Cina Tengah? Hanya di sana untuk menimbulkan masalah dan hujan. Apakah dia menyinggung keluarga Jiang? Apa yang harus saya lakukan? Keluarga Jiang bahkan mengeluarkan perintah buronan kali ini. Ia pasti tidak akan menyerah. Jika Lindong jatuh ke tangan mereka, dia hanya akan mati. Tapi apa yang bisa saya lakukan untuk membantu? Tampaknya selain membantu Lindong merawat pacar kecilnya, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Gongsun Zimeng sedikit tidak berdaya. Jangan memandangnya sebagai pemimpin dari sekte kaca warna-warni. Bagi orang luar, pemandangannya tidak ada habisnya. Namun kekuatan sebenarnya sangat terbatas. Pemimpin sebenarnya dari sekte kaca warna-warni adalah 4 tetua tertinggi. Dia hanya eksekutor. Haruskah kita memberitahu Siyu dan yang lainnya tentang Lindong? Gongsun Zimeng berada dalam dilema. Gadis-gadis kecil ini sepanjang hari bertanya-tanya apakah ada berita tentang Lindong. Sekarang ada berita, tapi itu bukan kabar baik. Jika Anda memberitahu mereka, Lindong pasti akan sangat khawatir. Tetapi jika Anda tidak memberitahu, cepat atau lambat Anda akan mengetahuinya. Lembur, nama Lindong pasti akan menyebar ke seluruh alam Xingsu. Menjadi fokus diskusi semua orang sebelum minum teh dan setelah makan malam. Di usia muda, ia menjadi incaran keluarga kaya, berkuasa, dan berkuasa seperti keluarga Jiang. Saya benar-benar tidak dapat melakukannya jika saya tidak memiliki kemampuan apapun.
Karena keluarga Jiang telah mengeluarkan perintah buronan. Ini membuktikan bahwa mereka tidak dapat menemukan Lindong. Dapat lolos dari pencarian menyeluruh keluarga Jiang. Keluarga Jiang harus mengeluarkan perintah buronan dan meminta semua orang untuk membantu mereka menemukannya. Terlihat bahwa Lindong memang sangat sakti. Selama surat perintah penangkapan keluarga Jiang tidak dicabut 1 hari pun. Lindong tidak ditangkap oleh keluarga Jiang, dan dia dalam kondisi aman. Tapi Gongsun Zimeng tahu, tunggu hingga soal pesanan yang diinginkan terus bergejolak. Juga akan ada orang-orang di sekte kaca warna-warni yang membicarakannya. Di antara mereka yang bertemu Lindong di sekte tersebut, ada 7 peri dan seorang diaken. Mereka harus mendapatkan vaksinasi terlebih dahulu. Anda tidak boleh membiarkan fakta bahwa Lindong datang ke sekte kaca berwarna. Jika tidak, keluarga Jiang akan datang ke rumah Anda ketika waktunya tiba. Bagaimana jika mereka mengetahui hubungan antara gadis kecil Lindong dan Xiu? Dengan temperamen keluarga Jiang, mereka pasti akan digunakan untuk mengancam Lindong agar tunduk. Meskipun Huang Fu Xiu dan yang lainnya adalah murid dari master sektenya. Tetapi bagaimana jika keluarga Jiang mengirimkan leluhur setingkat orang suci mereka untuk meminta seseorang? Dan jika Anda bersedia membayar sejumlah harga, sebagian besar tetua tertinggi akan setuju. Jadi kemungkinan ini harus dihentikan sejak awal. Pada akhirnya Gongsun Zimeng memutuskan, jangan beritahu Xiu dan yang lainnya tentang Lindong untuk saat ini. Tidak ada gunanya bagi mereka untuk mengetahuinya. Tidak ada yang bisa dilakukan selain khawatir, 7 peri juga ingin segera bertemu. Mereka diberitahu untuk tidak membocorkan informasi apapun tentang Lindong. Segera, Gongsun Zimeng menghela nafas pelan, berdiri dan menuju ke area VIP. Dia hanya bisa membantu Lindong melakukan ini. Waktu berlalu dengan lambat, Chen Jingxihan berangkat dari Tianxing Mansion dan sedang dalam perjalanan ke sekte kaca warna-warni untuk menyelesaikan apa yang dia janjikan pada Lindong. Lindong juga terus bersembunyi, diam-diam mengumpulkan poin dewa, bersiap untuk mengumpulkan lebih banyak lagi, menembus level suci sejati dalam satu gerakan, dan mengejutkan semua orang. Namun, jumlah 1 juta poin ketuhanan masih agak besar, dan tidak mudah untuk mendapatkannya. Bahkan dengan dukungan penuh dari perusahaan perdagangan kornukopia keluarga Su, kesuksesan masih tidak dapat dikumpulkan dalam waktu singkat. Bagaimanapun, itu adalah koin ratusan miliar bintang yuan. Tidak banyak kekuatan yang memiliki dana sebesar itu. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi terkenal di alam Xingsu. Dengan tersebarnya perintah buronan keluarga Jiang, nama dan penampilan Lindong pun semakin dikenal banyak orang. Semakin banyak orang berkumpul di bagian barat benua Cina Tengah. Ada orang-orang putus asa yang ingin mengandalkan Lindong untuk mengubah nasib mereka. Ada orang yang ingin mencoba peruntungannya dan melihat apakah mereka bisa mendapatkan imbalan. Ada juga yang tak bisa menahan rasa penasarannya dan ingin bertemu Lindong. Singkatnya, distrik barat secara bertahap berubah dari fokus benua Cina Tengah menjadi fokus alam Xingsu. Perintah buronan juga mulai fokus di benua Cina Tengah dan menyebar ke seluruh alam Starfight dengan kecepatan yang sangat cepat. Penyebaran pertama terjadi di puncak kekuatan utama. Namun kali ini menyebar ke kalangan bawah. Setelah menyebar 2 kali, Lindong menjadi populer sepenuhnya di seluruh alam Xingsu. Xingsuji, tanah leluhur keluarga Pang, salah satu kekuatan tertinggi. Bang, suara keras memecah kedamaian di sini. Lalu terdengar ledakan tawa yang hangat. Hahaha, aku, Pang Haosen, menerobos hari ini dan berhasil melangkah ke alam suci setengah langkah. Ji Changsheng, Wu Yang, Jiang Guan, aku akhirnya menyusulmu, dan aku mengalahkanmu.
orang termuda yang melanggar melalui alam suci setengah langkah. Catat, aku akan melihat apakah ada di antara kalian yang berani menjadi sombong di depanku di masa depan. Dan segera kalian semua akan merangkak di kakiku. Hahaha. Berita yang dimiliki Pang Haosen menerobos ke alam suci setengah langkah menyapu seluruh planet dengan kecepatan yang sangat cepat. Ada kecenderungan kuat untuk mengejar popularitas buronan keluarga Jiang. Salah satunya adalah Lin Dong, seorang pemuda yang berusia kurang dari 1000 tahun dan meninggalkan keluarga Jiang tanpa pilihan selain mengeluarkan perintah buronan. Salah satunya adalah pewaris keluarga Pang, salah satu kekuatan teratas di alam Xingsu, dan juga sosok luar biasa di alam Xingsu, orang suci setengah langkah termuda Pang Haosen. Keduanya memiliki pengagum setia. Lin Dong tiba-tiba bangkit. Pang Haosen selalu menjadi salah satu monster muda yang menarik banyak perhatian di alam Xingsu. Tapi pada akhirnya, berita bahwa Pang Haosen telah berhasil menembus alam suci setengah langkah dan melarikan diri dari penghalang masih gagal melampaui popularitas perintah buronan keluarga Jiang. Lin Dong adalah sosok misterius baru bagi orang-orang di alam Xingsu. Beberapa orang mengatakan bahwa dia tidak memiliki latar belakang dan merupakan orang biasa. Dia kebetulan bertemu dengan Jiang Tiansheng yang terbunuh dan ketakutan. Jadi dia bersembunyi dan tidak pernah berani muncul lagi. Beberapa orang juga mengatakan bahwa Lin Dong sebenarnya adalah seorang pemuda dengan latar belakang yang sangat berkuasa, dan keluarga Jiang tidak ada hubungannya dengan dia. Bagaimanapun, semua orang memiliki ulasan yang beragam tentang Lin Dong. Ada yang sangat meyakininya, dan ada pula yang mencemoohnya. Namun semua orang mempunyai keinginan yang sama. Harapannya keluarga Jiang dapat menemukan Lin Dong dengan cepat. Mari kita lihat apa yang mampu dilakukan oleh pemuda misterius yang tiba-tiba muncul ini. Bisakah kamu memberikan sedikit kejutan kepada semua orang? Alam Xingsu sudah terlalu lama damai, seperti danau tanpa angin atau ombak. Seseorang perlu melempar batu ke dalamnya. Buatlah beberapa gelombang. Biarkan Xingsuji merombak kartunya. Kekuatan besar tidak tergoyahkan. Kekuatan lain masih memiliki peluang. 3 hari kemudian, keluarga Pang dihiasi dengan lentera dan dekorasi warna-warni, dan ini adalah peristiwa yang menggembirakan. Pang Haosen menjadi sosok yang luar biasa di alam Xingsu. Monster keempat yang menerobos ke alam suci setengah langkah, dan usia di mana dia menerobos lebih muda dari 3 monster sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa popularitasnya saat ini belum pernah terjadi sebelumnya. Wajar saja jika keluarga Pang ingin merayakannya secara megah. Dan Xingsu Jieji adalah pewaris yang dilatih oleh kekuatan tertinggi. Ia juga diakui sebagai pemuda paling berbakat di dunia Xingsu. Masing-masing setidaknya merupakan puncak dari tingkat tertinggi. Termasuk Pang Haosen, sudah ada 4 orang suci setengah langkah, dan hanya 2 orang termuda yang masih berada di puncak tingkat tertinggi. Pahlawannya adalah Wu Yang, murid pribadi pemimpin aliansi suci. Ji Changkong, pewaris pertama keluarga Ji. Jiang Guan, pewaris pertama keluarga Jiang. Pang Haosen, pewaris pertama keluarga Pang, kepala akuntan Pulau Panjang Umur. Bernama Wei Zilong, pemilik muda Villa Jianshan. Orang-orang ini semuanya berusia di bawah 3000 tahun. Mereka yang berusia di atas 3000 tahun bukan lagi milik generasi muda, juga bukan milik kaum elit. Orang suci setengah langkah yang berusia kurang dari 3000 tahun. Dapat dikatakan bahwa hal itu jarang terjadi dalam sejarah alam Xingsu. Alhasil, 4 orang muncul sekaligus. Terlebih lagi, 2 teman Jizi lainnya, Jidu dan Wei Zilong, tidak jauh dari setengah langkah lebih dekat ke alam suci. Saya yakin akan ada terobosan segera, jika dalam suatu zaman,
orang suci setengah langkah yang berusia kurang dari 3000 tahun muncul pada waktu yang bersamaan. Itu pasti akan tercatat dalam sejarah alam Singsu. Keluarga Pang kali ini merayakan terobosan Pang Haosen ke alam suci setengah langkah, dan tidak mengundang kekuatan besar untuk berpartisipasi atas nama keluarga Pang. Sebaliknya, atas nama Pang Hao, bintang dunia maya, semua talenta muda ternama diundang untuk datang dan berpartisipasi dalam pertemuan akbar setengah bulan lagi. Dengan kata lain, pertemuan ini, kesempurnaan adalah milik generasi muda. Tidak akan ada orang kuat dari generasi tua. Keluarga Pang melakukan ini untuk meningkatkan reputasi Pang Haosen. Ketika semua orang hanya memiliki setengah kekuatan, mereka membutuhkan nama untuk mempromosikan diri mereka sendiri. Meskipun Pang Haosen bukanlah orang pertama yang menerobos alam suci setengah langkah. Tapi dia yang termuda, itu gimmick yang bagus. Dapat dikatakan bahwa Pang Haosen adalah generasi muda paling berbakat di alam Singsu. Ini akan menjadi dorongan besar baginya untuk sukses sebagai kepala keluarga Pang di masa depan. Semua anak muda di alam Singsu yang menerima undangan tersebut sangat bersemangat dan mengatakan mereka akan hadir tepat waktu. Karena menerima undangan ini berarti identitasnya sebagai jenius alam Singsu telah diakui. Meski 5 pahlawan lainnya tidak menyukai apa yang dilakukan Pang Haosen, mereka tidak bisa menghentikannya. Dengan melakukan ini, Pang Haosen sepenuhnya menganggap dirinya sebagai orang nomor 1 di antara generasi muda di alam Singsu. Pertemuan akbar ini diadakan tanpa berkonsultasi dengan 5 pahlawan lainnya. Di mana menaruhnya, mereka berlima bahkan berdiskusi. Kolektif tidak berpartisipasi. Mari kita lihat bagaimana Pang Haosen akan mundur ketika saatnya tiba. Tak satu pun dari 5 pahlawan dari alam Singsu ada di sini. Pang Haosen adalah satu-satunya yang menampilkan pertunjukan 1 orang. Maka akan ada pertunjukan yang bagus. Pang Haosen baru saja menerobos alam suci setengah langkah, dan dia adalah yang termuda. Dia berpikir bahwa dia sudah menjadi orang nomor 1 di antara generasi muda di alam Singsu, pemimpin dari generasi yang luar biasa. Menyebabkan dia membengkak sepenuhnya. Saya tidak menyadari ada yang salah dengan apa yang saya lakukan. Masih menunggu setengah bulan kemudian, dia akan mengalahkan 5 hero lainnya dan menjadi pemimpin para hero. Ketika saatnya tiba, dia akan menjadi orang nomor 1 di antara generasi muda di alam Singsu, bukan salah satu yang menonjol. Reputasi keluarga Pang juga akan mencapai puncaknya. Benua penuh warna, sekte mengkilap berwarna-warni. Huang Fu Siyu sedang menuju dari kediamannya menuju kediaman Yun Si dan lainnya. Sebagai murid langsung dari pemimpin sekte Gongsun Zimeng. Sebagai salah satu dari 7 orang suci dari sekte kaca warna-warni, Huang Fu Siyu memiliki status yang sangat tinggi. Jadi dia dan orang-orang seperti Yun Si tinggal di tempat yang berbeda. Banyak murid dari sekte kaca warna-warni dengan hormat memanggil Huang Fu Siyu, kakak senior, ketika mereka bertemu dengannya. Semua orang tahu, jika tidak ada hal lain yang terjadi, dia akan menjadi sosok inti dari sekte kaca berwarna di masa depan. Huang Fu Siyu sedang berjalan di jalan. Beberapa orang dari sekte kaca warna-warni mendatangi saya. Semuanya mengenakan pakaian murid dalam. Lihat Huang Fu Siyu, beberapa murid dalam dengan cepat menyingkir dan berdiri di pinggir jalan. Mereka berbicara pada saat yang sama dan berteriak dengan hormat, "Halo, kakak senior." Huang Fu Siyu mengangguk. Padahal, pada awalnya, dia akan merespons dengan sangat sopan. Setelah perlahan beradaptasi dengan identitasnya, Huang Fu Siyu berhenti merespons dan hanya mengangguk. Dia melewati beberapa anggota sekte kaca berwarna. Huang Fu Siyu belum melangkah jauh. Tiba-tiba,
Saya mendengar beberapa murid batin di belakang saya mulai berbicara dengan pelan. Apakah kamu mendengar, Pang Haosen, salah satu pahlawan alam Xingsu, keluar dari pengasingan dan berhasil menerobos ke alam suci setengah langkah. Dia juga memecahkan rekor Ji Changkong, salah satu pahlawan, dan meningkatkan kemampuannya, usia 50 tahun penuh. Kenapa kamu belum pernah mendengarnya? Ini telah menyebar di alam Xingsu. Pang Haosen juga mengundang generasi muda untuk menghadiri pesta. Pasti ada orang-orang dari sekte kaca berwarna-warni kita yang melakukannya menerima undangan tersebut. Sayang sekali kita tidak diikut sertakan. Saya sangat ingin melihatnya. Temui semua yang jenius. Lupakan saja, jangan pikirkan itu alam Xingsu. Kami hanyalah murid dalam yang paling biasa-biasa saja dari sekte kaca warna-warni, dan mungkin hanya ada 7 orang suci, hanya wanita yang memenuhi syarat. Jie memang mesum menerobos ke alam suci setengah langkah terlebih dahulu, setelah Pang Haosen. Keduanya lebih tua dari Pang Haosen, dia 2 hingga 300 tahun lebih muda. Jika dia bisa menerobos dalam 100 tahun, rekor Pang Haosen akan tercapai akan hancur lagi. Saya khawatir zaman makmur yang belum pernah terlihat di alam Xingsu selama 10.000 tahun akan datang. Tidak hanya ada sosok jahat seperti Jie, tetapi kami juga ada 7 orang suci dari sekte kaca warna-warni. Sangat dihormati oleh 4 tetua tertinggi dan mereka diterima sebagai murid langsung mereka. Dia mungkin tidak dapat mengejar Jie di masa depan. Siapa bilang bukan itu masalahnya? Dikabarkan bahwa kakak senior King Ge adalah murid paling menjanjikan dalam sejarah sekte Qicai Liuli, dan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Tampaknya benua Tiongkok Tengah tidak damai akhir-akhir ini. Keluarga Jiang telah mengeluarkan perintah buronan untuk seorang pria yang berusia kurang dari 1000 tahun. Pemuda itu, sepertinya namanya Lindong. Saya tidak tahu siapa Lindong ini, tapi dia berhasil melarikan diri dari kejaran keluarga Jiang. Saya telah melihat pesanan yang diinginkan. Faktanya, Lindong cukup bagus, dia sangat tampan dan bergaya. Saya pikir dia bukan orang yang sederhana. Saya mendengar bahwa di pelelangan, dia memiliki dendam terhadap Jiang Tiansheng, yang pertama. Pewaris keluarga Jiang, dan senjata ajaib tingkat 1 dinaikkan menjadi 11 secara paksa. Triliunan koin bintang. Tidak lama setelah Jiang Tiansheng meninggal, keluarga Jiang mulai mencari Lindong. Saya ingin melihatnya juga, Orang-orang lainnya merespons satu demi satu. Oke, aku akan mengirimkan 1 kepada kalian masing-masing nanti. Dia sangat tampan. Sayang sekali dia menyinggung keluarga Jiang. Aku tidak tahu apakah aku bisa selamat berjalan dan ngobrol. Sebuah suara terdengar di belakang mereka. Adik perempuan, bisakah kamu mengirimiku pemberitahuan buronan yang kamu sebutkan? Huang Fu Siulah yang berbicara. Dia tidak tertarik pada Xingsu Jieji atau acara besar apapun. Saya hanya ingin berlatih keras dan menjadi pedang abadi sesegera mungkin, sehingga Lindong tidak melihatnya bertambah tua. Jika diberi kesempatan, Huang Fu Siu juga ingin bertarung berdampingan dengan Lindong. Alhasil, dia akhirnya mendengar nama yang menghantuinya, Yun Si dan lainnya. Lindong, meskipun mereka tidak tahu apakah Lindong ini adalah Lindong yang mereka tunggu. Huang Fu Siu tetap mengejarnya, ingin mencari tahu apa yang terjadi. Sejujurnya, dia tidak ingin kedua Lindong menjadi orang yang sama. Karena Lindong, seperti yang disebutkan oleh beberapa adik perempuannya, sepertinya berada dalam situasi yang buruk sekarang. Dia sedang diburu oleh keluarga besar, dan perintah buronan telah dikeluarkan. Huang Fu Siu berusaha keras untuk menekan kegelisahannya dan menunggu jawaban dari beberapa adik perempuannya. Ternyata itu kakak senior Huang Fu. Saya akan mengirimkan surat perintah penangkapan Lindong, seorang murid batin berkata dengan cepat.
Kalau begitu terima kasih, adik perempuan, Huang Fu Siyu berkata dengan sangat sopan. Tidak perlu, ini hanya masalah usaha, kakak senior Huang Fu tidak perlu mengambil hati. Keduanya menambahkan teman komunikasi. Kemudian murid dalam mengirimkan versi elektronik dari pesanan yang diinginkan ke Huang Fu Siyu. Huang Fu Siyu bahkan tidak melihatnya, berbalik dan pergi. Dia takut setelah melihat apa yang paling dia khawatirkan. Dia akan bereaksi keras dan membuat beberapa adik perempuan menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mari kita tunggu dan lihat setelah kembali ke kediaman Yun Si. Huang Fu Siyu berjalan semakin cepat. Akhirnya, dia menggunakan kecepatan tercepatnya dan terbang menjauh. Sepanjang jalan, banyak murid dari sekte kaca warna-warni mengangkat alis. Bersambung.